Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Asurado atau Sang Legenda. Film ini bercerita tentang dua geng tahanan di penjara selalu membuat kegaduhan. Masing-masing adalah pimpinan geng di dua lokasi berbeda. Keadaan berubah ketika seorang pria yang dikenal sebagai legenda dipindahkan ke sana. Salah satu pemimpin geng sangat mengenali sebagai sosok yang menakutkan karena dia bisa mengalahkan 100 preman sekalipun. Sejak kedatangannya, penjara jadi lebih damai. Tidak ada lagi ribut antara geng karena kehadiran pria tersebut. Sayang, suasana yang manusiawi tersebut kembali berubah. Kali ini lebih panas karena hadirnya kepala sipir yang baru. Belakangan diketahui kalau dia memiliki dendam terhadap pria tersebut. Lantas, akankah pria tersebut bisa mengembalikan keadaan menjadi aman, damai, sentosa kembali? Penasaran dengan kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di sebuah lingkungan penjara. Terdapat dua geng yang tengah berseteru di sana. Sebutlah Bumpa dan geng Doksa. Di sisi lain, terdapat kepala sipir yang diketahui akan mendapatkan promosi naik jabatan. Sebut saja dia Pak Haryono. Sehingga Pak Haryono dan ketua keamanan yang boleh kita sebut Wendy memikirkan cara untuk menciptakan kedamaian di penjara. Scene berlanjut saat para napi dibagikan makanan. Di sini terlihat para ketua geng sangat ditakuti keberadaannya. Hingga diberikan makanan khusus yakni opor ayam untuk mereka. Sedangkan napi lainnya hanya diberi sayur asem dan sayur kacang. Pada malam harinya, aktivitas di penjara pun berbagai macam. Ada yang menghabiskan stok sabun, menghisap narkoboy, juga Wendy yang sedang mabuk di ruangannya tampak takut karena ditelepon oleh istrinya. Setelah itu, Wendy juga hendak menyogok salah satu napi untuk mengamankan aib Wendy. Pada keesokan harinya, Pak Haryono mengatakan seorang napi baru yaitu mafia kelas kakap akan datang di sana. Mendengar hal itu justru Wendy tampak senang. Pasalnya mafia itu pasti bisa membuat kedamaian di penjara dengan membuat kedua geng tunduk. Asalkan tetap diberikan kenyamanan di sana. Scene pun berlanjut di lapangan. Kali ini ketua geng Doksa yang bernama Lee mengajak ketua geng Bumpa yang bernama Kim berkelahi. Tak pakai lama Kim pun langsung mengajak Lee ke gelanggang pertarungan. Perkelahian pun diawali dengan para anak buah yang bertarung 1 lawan 1. Setelah para anak buah saling bergantian, Lee dan Kim pun saling adu jotos. Namun Kim tiba-tiba menyuruh seluruh anak buahnya untuk menyerang geng Doksa. Dan kerusuhan pun terjadi. Karena hal tersebut, Wendy pun mencoba bernegosiasi dengan para ketua geng agar bisa meraih kedamaian di penjara. Mereka ditawari kenyamanan di penjara dengan syarat harus berdamai. Lalu pada keesokan harinya, tibalah saatnya seorang mafia kelas kakap yang bernama Taesik. Ketika sedang melewati lapang, Lee yang tak tahu Taesik lantas mengganggu sang legenda tersebut. Sontak, Lee pun dibuat tersungkur oleh Taesik. Sedangkan setelah mengetahui keberadaan Taesik, Kim yang lebih tua dari Lee itu lantas langsung berdongeng pada anak buahnya bahwa Taesik adalah seorang mafia kelas kakap. Kim juga bercerita pada awalnya Taesik adalah seorang polisi biasa. Hingga suatu saat Taesik menemukan perempuan yang hendak diculik. Tanpa basa-basi, Taesik pun berhasil mengalahkan para penculik tersebut.
신경 끄고 꺼지라고 이 씨발놈아. 어이, 궁금해? 쟤는 이 비지 3억이야. 됐냐? Lalu dari sanalah Taesik yang diincar keberadaannya. Lantas ia harus membantai lebih dari 100 orang yang kemudian membuatnya menjadi ketua organisasi mafia skala nasional. 아무튼 그 뒤로 전국구가 됐다가 조직에서 나와서 Di sisi lain, Taesik yang ditempatkan di sel khusus juga didatangi oleh Pak Haryono dan menyuruhnya untuk mendamaikan keadaan di penjara. Sebagai DP awal, Taesik diberikan makanan enak di penjara. Lalu, scene berlanjut di lapangan. Taesik langsung didatangi oleh kedua geng. Tak perlu banyak omong, keduanya langsung bersahabat dan bermaaf-maafan ala lebaran. Kepala sipir yang melihat hal tersebut pun akhirnya tertawa riang gembira. Keadaan di penjara juga sontak berubah total. Yang awalnya berseteru kini saling bantu satu sama lain. Para napi juga mengungkap mereka sangat senang dengan kedamaian tersebut. Ketika didatangi oleh Wendy, Taesik yang awalnya dikurung di sel khusus kemudian akan dipindahkan ke sel biasa karena sudah berhasil membuat tentram lingkungan penjara. Setelah itu, Wendy juga mendatangi Pak Haryono untuk bernegosiasi agar dapat promosi untuk bisa menggantikan posisi Pak Haryono. Karena keadaan penjara sudah damai dan tentram, akhirnya Pak Haryono yang mendapatkan promosi naik jabatan berbaik hati. Sehingga dia mengadakan pesta di dalam penjara dan bahkan mendatangi penyanyi wanita untuk menghibur para napi. Mereka pun bersenang-senang saat itu. Sekaligus juga Taesik dipindahkan selnya menjadi tahanan biasa dan memasuki sel Kim agar bisa berbaur dengan para tahanan lainnya. Sampai pada suatu saat di mana kedamaian itu akan segera hilang dengan kedatangan pengganti kepala sipir baru yang bernama Pak Henki. Dan ketika itu pula Pak Henki merasa aneh dengan penjara yang tampak damai dan justru meriah. Lalu Wendy pun menjelaskan sebabnya. Salah satunya menyebutkan nama Taesik yang memiliki pengaruh tinggi dalam kedamaian penjara. Mendengar hal itu, Pak Henki langsung tiba-tiba menghukum Wendy dan menyuruhnya untuk mengembalikan suasana tegang di penjara kelas atas tersebut. Jika tidak, maka karir Wendy akan selesai secepatnya. Sontak Wendy pun mendatangi para napi dengan wajah penuh amarah dan bersikap keras. Sampai-sampai terdapat napi yang langsung digebukin oleh Wendy. Setelah dibawa ke lapangan untuk bersih-bersih, terlihat Taesik mengumpulkan Kim dan Lee agar memberikan arahan untuk mengikuti dulu perintahnya. Karena Taesik juga merasa ada kejanggalan. Kemudian Pak Henki juga akan mengadakan penggeledahan kamar. Karena dia tahu bahwa para napi pasti menyimpan barang-barang terlarang di dalam sel mereka.
Keadaan penjara pun saat itu menjadi sangat menegangkan dan tidak manusiawi. Dari waktu mandi yang dipapas menjadi 30 detik, menghukum orang yang telah membawa barang terlarang. Dan memindahkan para ketua termasuk Taesik ke dalam sel tertutup. Dan ternyata Taesik ketika ditemukan dengan Pak Henki, nyatanya mereka saling kenal. Diketahui dulunya Taesik yang memiliki sebuah tempat mabuk yang didatangi oleh para remaja spesial. Salah satu remaja itu adalah anak dari Pak Henki. Namun karena efek alkohol yang begitu hebat, pemuda itu jadi tak terkendali dan mengamuk di bar. Sontak hal itu pun menjadi sorotan Taesik. Pemuda itu lantas hendak menyerang Taesik. Malangnya dia malah terpeleset dari atas meja dan botol yang dia pegang menusuk langsung ke kepalanya. Lantas pemuda itu pun tewas di tempat. Ketika di ruang interogasi, Taesik juga disiksa habis-habisan oleh Pak Henki dan petugas sipir lainnya hingga membuat Taesik tak berdaya dan dimasukkan ke dalam sel tutup kembali. Sementara yang lainnya, karena kejamnya aturan penjara saat itu membuat beberapa napi kehilangan kesadaran. Juga sempat ada yang ingin kabur dari sana. Scene kemudian berlanjut di mana Wendy dan Pak Henki sedang berdiskusi bagaimana caranya agar bisa membuat Taesik dipenjara seumur hidup. Lantas Wendy pun memanggil para ketua geng itu. Dan ternyata Wendy berniat untuk mengembalikan keadaan seperti semula, yakni perseteruan antar geng. Setelah itu para ketua geng dikembalikan ke selnya masing-masing. Kemudian scene berlanjut di sebuah ruangan. Terlihat di sana seorang napi yang juga bandar narkoboy dipaksa untuk menandatangani kesaksiannya atas pembelian narkoboy kepada Taesik. Hal itu dilakukan agar hukuman bagi Taesik bisa diperpanjang. Kebusukan Pak Henki bertambah lagi ketika wanita yang merupakan istri Taesik, sebut saja dia Mawar, hendak mengunjungi Taesik. Namun siapa sangka Pak Henki justru membawanya ke dalam ruangannya dan menyebutkan bahwa Taesik telah bersikap sangat baik, sehingga Pak Henki memberinya perlakuan khusus. Pak Henki juga bilang bahwa Mawar dan Taesik bisa mengobrol di ruangan tersebut. Selang Taesik dipanggil dari selnya, Pak Henki ternyata memasukkan obat tidur di secangkir kopi untuk Mawar. Alhasil Mawar pun tak sadarkan diri. Ketika itu Pak Henki malah memotok bagian tubuh Mawar yang nantinya akan membuat Taesik marah. Setelah Taesik masuk ke dalam ruangan, Pak Henki memperlihatkan keadaan istri Taesik itu. Sontak Taesik pun jadi marah besar. Selepas hal itu, Lee dipanggil oleh Pak Henki. Di sana ia ditawari bebas bersyarat karena tahu Taesik pasti akan kabur dari penjara. Pak Henki menyuruh Lee untuk berkhianat pada Taesik dan membuat hidup Taesik menderita. Lee pun akhirnya menyetujui hal tersebut. Lantas ketika Lee sedang berjalan melewati para napi lain, seorang sipir meneriakinya dan berkata, "Selamat atas bebas bersyaratmu, Lee." Sontak wajah Kim yang ada di sana pun menjadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Di sisi lain ternyata feeling Pak Henki benar. Taesik dengan dibantu napi di seberang selnya langsung berencana untuk kabur dari penjara tersebut. Setelah berhasil mengalahkan petugas sipir, Taesik pun menukar bajunya. Ketika hendak pergi, tak lupa Taesik juga berterima kasih pada napi yang membantunya itu.
Tak sampai di situ, Taesik melanjutkan aksinya dengan meminta bantuan para anak buahnya untuk merusuhkan keadaan penjara selang Taesik berjalan menuju keluar penjara. Dan dalam hitungan detik, para anak buahnya langsung membuat onar di dalam penjara. Para petugas sipir pun dibuat kewalahan oleh mereka. Sontak, hal itu juga membuat Wendy langsung mengumpulkan tim pengamanan untuk menenangkan keadaan. Setelah itu, terlihat Taesik berjalan dengan mulus melewati pintu penjara. Wendy juga tak tinggal diam. Dia langsung melaporkan hal tersebut kepada Pak Henki. Tak disangka, sikap Pak Henki justru lebih tenang dari yang Wendy kira. Ternyata Pak Henki memang sudah menyiapkan sebuah rencana untuk Taesik. Namun sebelum itu, 2 jam yang akan datang, Menteri Hukum akan datang ke penjara untuk inspeksi. Sehingga Pak Henki menyuruh seluruh sipir dan narapidana harus berlagak tidak ada apa-apa. Tak lupa, Pak Henki juga menyuruh Wendy untuk menghubungi Lee yang sudah menunggu di luar penjara bersama dengan Mawar untuk bersiap siaga karena Taesik segera menuju ke sana. Tak pakai lama, Wendy pun langsung menyuruh para sipir untuk berlagak biasa saja. Lalu, Wendy juga menyuruh para narapidana untuk bersikap tenang, karena Pak Menteri akan segera tiba. Dengan alih-alih akan memberikan menu makan malam yang enak untuk para napi. Sementara itu, Taesik berusaha untuk mencari kemana Mawar dibawa pergi dengan bertanya-tanya pada warga lokal sekitar. Sementara Pak Menteri datang ke penjara bersama para wartawan. Akhirnya Taesik menemukan beberapa anak buah Lee. Tak pakai banyak omong, mereka pun langsung menyerang Taesik. Namun karena sang legenda ini pernah membantai 100 orang sekaligus, maka mereka pun berhasil dengan mudah Taesik kalahkan. Tak lama dari situ, Taesik juga berhasil menemukan keberadaan Mawar yang sedang melamun memikirkan utang negara. Namun ketika hendak pergi, Lee pun datang. Dengan sedikit canggung dan rasa bersalah, Lee berusaha menyerang Taesik. Ketika kalah, Lee akhirnya meminta maaf kepada Taesik. Tapi tak disangka ternyata Lee hanya bergimik saja dan langsung menancapkan pisau ke perut Taesik. Setelah mencoba melawan Lee, Taesik akhirnya kabur bersama Mawar. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Taesik dan para anak buah Lee. Sambil terseok-seok berlari, Taesik bersembunyi di sebuah bangunan. Beruntung mereka tak ketahuan. Di sana, Taesik menyuruh Mawar untuk pergi ke kantor polisi dan mengatakan jika Taesik telah kabur dari penjara. Sementara Taesik akan mengalihkan perhatian mereka. Tak lama dari situ, Taesik bertemu dengan Lee dan perkelahian pun terjadi antara mereka. Karena Lee yang berbekal pisau, Taesik berhasil merebutnya dan menusukkannya kepada Lee. Alhasil mereka pun harus terkapar lemah. Di saat itulah Lee mengatakan yang sebenarnya pada Taesik. Lalu dengan keteladanan Taesik, dia mengajak Lee untuk kembali ke penjara, sekaligus mengakhiri Pak Henki yang sudah berbuat semena-mena kepada para narapidana. Tak lama kemudian, Taesik yang tadi sudah membeberkan kebenaran pada wartawan lewat telepon, para wartawan pun langsung menerobos masuk ke dalam ruangan di mana Pak Menteri dan Pak Henki sedang berdiskusi. Tanpa banyak lama, wartawan pun membeberkan kebenaran tersebut. Dan itu pun membuat Pak Henki harus diringkus oleh keamanan sekaligus mengetahui foto di dalam ponsel Pak Henki.
Kembali Padali dan Taesik yang sekarang berjalan tertatih-tatih menuju ke penjara. Lalu mereka pun diborgol dan dibawa masuk kembali. Setelah beberapa waktu, akhirnya Taesik disambut kembali oleh para narapidana. Dan juga kepala sipir sekarang sudah berganti. Wendy pun akhirnya berhasil mencapai cita-citanya menjadi kepala sipir yang baru. Namun sayangnya keberadaan Mawar konon katanya tidak diketahui kembali, alias tidak diceritakan. Dan film pun tamat.